Ayo cepat, kita pergi sekarang. Ayo. Ayah, kami Ayo, akan segera cepat, kembali. Oh iya, iya. Hati-hati ya. Kau lihat Aduh, ya. ini berantakan sekali. Ibu, tolong simpan ini di tempatnya. Suryakan, jangan jadi tidak sabar begitu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, Bu. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak ingin Laksmi kehilangan apa-apa di sini di tempat orang tuanya, iya kan? Savitri, putri pemberanimu tiba hari ini. Nanti kalau dia tinggal di rumah mertuanya, aku tetap memberikan kebahagiaanku. Aku tidak menyangka di rumah Garodia ini akan begitu sepi tanpa Laksmi ya. Setiap gadis harus pergi ke rumah mertuanya setelah menikah. Tapi kebahagiaan di rumah mertua tidak sama seperti di rumahnya. Seharusnya kau senang bahwa Laksmi sudah mendapat mertua yang sangat baik. Dan suami yang juga baik. Iya, Savitri. Aku harus penuhi keyakinan bahwa Karan akan memberikan semua kebahagiaan pada Laksmi kita. Makanya kita pun tentunya memberikan dia kebahagiaan. Makanya kita buat persiapan ini kan? Ini tempat duduk untuk dia nanti ya. Persiapan apa ini, Kak Rasik? Ini adalah pemborosan. Membuang-buang uang saja. Pemborosan tidak boleh dilakukan hanya untuk anak-anak perempuan itu. Bersabarlah, Menka. Bersabarlah. Tenanglah, tenang. Kau harus tenang, Menka. Dan hari ini adalah hari pemborosan kakak ipar dan tidak akan pernah ada lagi. Ketika dia tidak punya uang, bagaimana kakak ipar akan menghabiskan begitu banyak uang? Kak Rasik, aku sudah tidak sabar lagi. Lihat saja semuanya. Lihat itu begitu banyak uang yang terbuang. Dan kita menghadapi suatu kerugian yang besar, Kak. Kenapa kau tegang sekali, Menka? Hari ini adalah saat terakhir kebahagiaan mereka. Dan saat-saatmu yang penuh kesengsaraan akan berakhir. Kakak ipar sudah melakukan begitu banyak untukmu. Dan sekarang, ritual pulang rumah Laksmi akan menjadi bukti terakhir kebahagiaan hidupnya, Menka. Kak Rasik, kau benar. Ucapanmu benar sekali, Kak. Kembalinya Laksmi pada rumah ini hanya untuk ritual mudik rumah saja. Dan tidak akan membuktikan keberuntungan apapun untuk Laksmi. Dia pasti akan datang ke rumah ini. Tapi dia tidak akan bisa tinggal di sini lagi untuk selama-lamanya seperti dulu. Ya, kau benar sekali. Sekarang di mana dokumen-dokumen properti itu, Menka? Itu semuanya aman, Kak Rasik. Kau tidak usah khawatir. Aku sudah memberikannya pada Yufraj untuk disimpan di dalam loker. Oh ya Tuhan, kau luar biasa. Setiap kali kau melakukan sesuatu, kau melakukannya dengan sangat cerdas. Hari-hari sedih sudah berlalu, kebahagiaan sudah tiba. Ini membawa suatu warna baru dalam hidup. Hari ini upacara pendahuluan. Tapi tidak ada yang hadir di sini. Kakak Vita? Salam Kakak Vita. Tuhan memberkatimu. Jadi hari ini adalah hari pertamamu di rumah ini. Bagaimana malam pertamamu? Kakak, Karan kemarin... Iya? Apa yang terjadi dengan Karan? Tidak ada yang terjadi. Apa kakak tahu di mana Karan? Kakak Vita? Hai. Karan? Kau baru datang.
Kemarin di mana kau sepanjang malam? Apa kau tahu? Aku tidak bisa tidur sepanjang malam menunggumu. Aku sangat khawatir padamu. Memangnya kau di mana? Kau pergi kemana? Tunggu dulu. Jangan bicara terus. Biarkan aku bicara. Berikan aku kesempatan untuk bicara. Maaf Laksmi. Aku tidak bisa datang kemarin malam. Karena itu, aku mohon maafkan aku. Sebenarnya, teman-temanku sudah menghentikan aku untuk perayaan pernikahan itu. Jadi aku langsung menghentikan perayaan itu. Tapi sayangnya sudah terlalu malam. Teman-temanmu menghentikanmu. Karan, kemarin malam pernikahan kita. Dan menurutmu kemarin itu teman-temanmu lebih penting. Karan, bukankah seharusnya kau memberitahuku? Iya, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku ya. Hanya dengan meminta maaf tidak akan bisa mengampuni kesalahanmu, Karan. Aku berjanji, mulai hari ini aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Setidaknya sekarang, kesalahan bisa diampuni kan? Karan, lepaskan aku. Karan, di sini ada Kakak Vita. Memangnya kenapa kalau ada kakakku di sini? Baiklah. Tapi hanya dengan meminta maaf dengan memberikan bunga ini, kau tidak akan diampuni. Sekarang berjanjilah padaku. Kalau kau tidak akan pernah melanggar janjimu. Aku janji padamu. Janji? Janji. Ayo, sekarang kita sudah terlambat untuk melakukan ritual. Ayo, cepatlah bersiap-siap. Karan, Hah? dari tadi aku sudah siap. Aku hanya menunggumu. Apa semua orang sudah siap? Hah? Kita sudah menyiapkan semuanya. Kita tidak melewatkan apapun. Karan dan Laksmi pasti baru saja tiba. Oh ya, di mana piring bunganya? Madaf, Iya, taruh Tuan. bunganya di situ. Iya, Tuan. Dengar, kita akan menyambut Laksmi dengan cara yang berbeda seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Iya, Ayah. Kami akan menyambut Laksmi persis dengan cara yang seperti diputuskan, ya kan? Oh, mereka tiba. Ayo cepat, ayo cepat sini. Ayo. Ayo ambil bunganya. Ini, ambil. Menka, ambillah. Tidak, aku saja yang letakkan. Aku memberikannya. Ini. Berju, Madaf. Kalian diri di pintu, nanti buka pintunya ketika aku beri aba-aba. Ayo pergi sekarang, ayo cepat. Tunggu dulu, tunggu. Selamat Laksmi. Sayangnya, aku bukan putri rumah ini, tapi aku menantumu. Dan aku sudah datang, disambut dengan sangat meriah. Menantu sudah seharusnya disambut dengan bunga. Apa kau masih punya rasa hormat atau malu di rumah ini? Atau kau memang sudah tidak punya? Keluarga kami sudah mendapatkan citra buruk atas perilakumu. Bahkan sekarang kau berani berdiri di depanku seperti wanita yang tidak tahu malu. Ayo pergi sekarang. Pergi jauh dariku. Silakan. Dengar, kami tidak ingin bicara denganmu. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kami. Jadi sebelum kau ditendang keluar dari rumah ini, cepat pergi dari sini. Tidak akan, Bu. Dia tidak akan pergi begitu saja. Ayo. Ayo. Tunggu, Ayah.
Ayah tidak bisa melakukan ini. Pak Fitra adalah menantu di rumah ini. Dan dia menantu yang sah. Dan dia harus mendapatkan hak di rumah ini sebanyak apapun yang anggota keluarga rumah ini dapatkan. Lupakan tentang rumah ini. Tidak ada yang bisa mengusirnya dari hidupku. Bahkan ayah. Itu sebabnya ayah berpikir bagaimana dia bisa berani. Jadi melalui kau, dia sudah mempermalukan keluargamu ini, mengerti? Sekarang kau bawa dia lagi kemari. Aku sudah melakukannya, terus mau apa ayah sekarang? Yufrats! Berani sekali kau. Kau kembali berani menentang ayahmu dan berani menjawabnya. Apa karena wanita rendah ini? Nenek! Cukup, Yufrats. Sudah cukup. Sudah diam. Tapi kalau kau memang ingin hidup dengan wanita ini, maka kau harus meninggalkan rumah ini dengannya. Sekarang juga. Nah, ayah minta kalian berdua keluar dari rumah ini. Aku tidak akan pergi meninggalkan rumah ini. Aku tetap bersama Pak Fitra. Ya, ayah. Ayah tidak bisa mengusirku dari rumah ini. Itu tidak akan pernah bisa. Karena aku dan Pak Fitra punya hak penuh di rumah ini. Ayah hanya digunakan untuk memberitahu bahwa aku satu-satunya pewaris di rumah Garodia ini. Jadi ayah, rumah Garodia ini dan seluruh properti serta setiap sen dari milik ayah. Bahkan pakaian yang ayah kenakan itu, semuanya adalah milikku. Ya ayah, seluruh properti dan semua uang itu bukan milikmu lagi Tuan Suryakan Garodia, tapi milikku. Yufrats Suryakan Garodia. Yufrats! Jangan pernah berani bicara lagi. Berani sekali kau bicara dengan ayahmu dengan cara seperti ini. Maaf, Nek. Aku bicara dengan ayahku dengan cara seperti ini. Sama seperti cara ayah bicara padaku. Hari itu kenapa nenek diam saja? Hari di mana ayah mengusirku, pergi jauh dari rumah ini, dari properti dan seluruh keluarganya. Iya kan? Aku tahu. Jadi kau ingin balas dendam tentang hari itu. Ibu kenapa berdebat dengannya? Percuma. Karena dalam kehendakku, aku telah menandatangani propertiku, bisnisku, dan semuanya. Aku telah membaginya sama antara 4 putriku dan namanya juga. Jadi apa yang dia sampaikan, itu percuma, Bu. Ayah, aku ini hanya anakmu. Lalu bagaimana aku bisa berbagi properti dengan siapapun? Ini adalah buktinya. Perhatikan baik-baik dokumen ini, ayah. Dalam hal ini dengan keinginan ayah dan kesadaran penuh, ayah menandatangani segalanya hanya untuk nama anakmu Yufrats Garodia. Terima kasih ayah. Lihat. Ayo lihat. Silakan saja ayah robek. Itu sama sekali tidak akan berpengaruh. Itu hanya duplikat hanya untuk menunjukkan pada kalian semua. Dokumen aslinya aku simpan di tempat yang aman. Tidak. Ini pasti tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Dokumen itu, aku sendiri yang menandatanganinya. Sedang apa, sayang? Sebenarnya Paman memberiku dokumen untuk aku tanda tangani. Coba lihat. Tanda tangan. Baiklah. Rasik. Kalian menipuku.
Kalian telah menipuku. Sekali lagi kau telah merusak kepercayaanku. Hari ini kau telah membuktikan orang yang tidak ada hubungan darah, tapi nilai-nilai kehidupannya membuatnya menjadi manusia yang buruk. Apa kesalahan yang telah aku buat? Katakan padaku, nak. Di mana salahnya ayah dalam membimbingmu? Kau telah menipu ayah sedemikian rupa besarnya. Kenapa? Kesalahan terbesar ibumu adalah melahirkanmu. Tidak, Ayah. Untuk mempertimbangkan aku sebagai anak. Ini adalah kesalahanmu. Yufras, dia itu seorang wanita penghibur. Dia telah menyembunyikan kebenarannya darimu, nak. Dia menjebakmu dengan perasaan cinta, lalu kau menikahinya. Dan dia melakukan itu karena dia ingin menjadi keluarga Garodia, keluarga terkaya dan keluarga paling terkenal di kota ini. Ibu, tunggu sebentar. Biar aku jelaskan. Pak Fitra tidak pernah bersembunyi dari kenyataan. Bahkan, aku sudah merubah Kajri menjadi Pak Fitra. Begitu, Bu. Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Ini artinya aku mengatakan kebenaran. Hah? Yufras, kau sudah menipu kami semua, sayang. Keluarga yang mengabaikan semua kesalahan-kesalahanmu selama ini. Ini masih keluarga yang sama, Yufras. Lihatlah keluargamu sendiri. Ini adalah keluarga yang sama. Keluarga yang selalu membuatmu merasa bahagia di dalamnya. Kau telah menipu ibumu sendiri. Kenapa kau melakukan ini, nak? Kenapa? Sudah hentikan ibu mertua. Berhentilah berpura-pura seperti ini. Ayah, tanya saja siapa yang berencana untuk memindahkan semua properti atas nama Yufras. Ayah ingat? Orang yang memikirkan mengambil tanda tangan semua orang pada dokumen palsu. Nek, setidaknya nenek dapat bertanya pada menantu kesayangan nenek. Katakan ibu, siapa orang yang membuat rencana ini? Menka, kau juga? Menka, Aku tidak pernah mengharapkan ini darimu. Setelah kau melangkah ke dalam rumah ini, aku memberikan kunci rumah dan semuanya dari Safitri hanya kepadamu. Apa itu tidak cukup sampai kau harus melakukan semua ini? Kau sudah kehilangan rasa hormatku, Menka. Ibu, aku hanya ingin semua properti ini dipindahkan atas nama anakku. Tapi aku tidak tahu, Bu, kalau dia akan membawa wanita ini ke rumah kita. sekarang sudah selesai ibu? Dan semuanya sudah sesuai dengan rencana ibu. Dan ibu mengakui kejahatan ibu sendiri. Tapi ibu jangan khawatir, karena ibu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak. Ini semua adalah kesalahanku, Menka. Seharusnya aku sudah mengerti. Aku sudah mengerti jauh lebih awal bahwa kau sudah menjadi pengkhianat di rumah ini. Dan bahayanya seorang pengkhianat yang telah mengkhianatimu adalah setelah dia mendapatkan semua keuntungan dariku. Menka, Rasik, Yufras, kalian bertiga sudah melakukan hal yang sama. Sudah melakukan hal yang sama kepada aku, bayangkan saja. Bagaimana aku bisa melupakannya? Yufras adalah anakmu, tapi dia sudah belajar mencuri, menipu. Dan dia berbohong dan menipu juga dari kau. Aku juga sudah membuat kesalahan. Di hari yang lain aku menamparmu. Seharusnya aku menendangmu keluar dari rumah ini bersamanya. Karenanya aku tidak mau melihat ini semua. Aku melakukan begitu banyak untuk kalian. Yufras, semuanya untukmu. Cinta keempat putriku aku berikan hanya padanya.
Aku sampai mengabaikan istri seperti Savitri dan mencintaimu, Menka. Aku hanya mencintaimu. Tapi walaupun begitu kau lebih suka hal-hal seperti ini. Menjijikan. Tolong kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Savitri masih ada bersamamu. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkannya. Tolong kendalikan dirimu. Jangan. Jangan menyalahkan dirimu. Ini kesalahanku. Kalau aku tidak khawatir tentang pewaris, kau tidak akan menikah dengan Menka. Dan kejadian ini tidak akan terjadi. Ibu. Ibu. Nenek. Ayah, apa yang terjadi? Ibu, ada apa ini? Kakak, kenapa kalian menangis? Ada apa? Semuanya hancur. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku tidak sangka tega sekali kau melakukan semua ini pada ayah Yuvraj. Kau tidak punya hak untuk menyakiti ayah dan kami tidak akan pernah membiarkannya. Kami tidak akan biarkan ayah seperti ini bahkan setelah lahir 100 kali, Yuvraj. Ayah, bahkan ayah sudah mengorbankan kebahagiaannya. Semuanya itu hanya untuk melihat senyuman di wajahmu, Yuvraj. Dan ayah bahkan sudah mengampuni semua kesalahanmu. Apa ini balasan yang kau berikan pada cintanya? Laksmi, jangan ikut campur. Ini masalah antara dia dan aku. Jika dia mengalihkan seluruh hartanya untuk nama putrinya, bagaimana aku tinggal diam melihat seseorang merebut hakku? Hanya sekali. Kau harus memiliki hanya mengatakan sekali. Kita semua bersaudara akan diberikan bagian masing-masing. Bagi kami, cinta dan kebahagiaan keluarga akan lebih berarti daripada harta benda. Apa ini yang kau lakukan sebagai balasan atas cinta ayah selama ini? Kenapa? Cukup. Sekarang berhentilah menangis, Laksmi. Sekarang menjadi menantu di rumah ini, aku sudah mengambil beberapa keputusan. Dan aku ingin sekali semuanya mendengar keputusan yang akan dikatakan Yuvraj. Katakan, Yuvraj. Pavitra, sekarang kau adalah putri dari Garodia di rumah ini. Sesuai keinginanmu. Baiklah. Semua orang dengarkan aku baik-baik. Ayah mertua tercinta, maksudku Tuan Suryakan. Dan ibu mertua yang tersayang. Maksudku ibu mertua tertua, Ibu Savitri. Dan orang-orang ini akan tinggal di gudang kami. Dan nenek yang dihormati dan dua saudara iparku yang kucintai, kalian akan tinggal di tempat kami yang terindah. Yaitu semua orang-orang rumah ini akan tinggal di luar rumah dan keluargaku tinggal di sini. Tidak.
tidak perlu berterima kasih begitu kepada aku. Menjadi anak dan menantu di rumah ini, kita bisa melakukan ini banyak untukmu. Hei, cukup Pak Fitra. Hewan-hewan yang ada di jalanan itu lebih baik daripada kau. Mereka bisa sangat setia kepadamu jika kau memberi mereka sepotong daging. Sama seperti kau. Pavitra! Suryakan Garudia bergantung pada diri sendiri sampai hari ini. Tidak akan tunduk menghadapi orang seperti kau. Dan tidak akan membiarkan keluarganya sujud padamu. Aku akan pergi dengan keluargaku dari rumah ini sekarang juga. Jadi kau tidak perlu mengusir kami. Savitri, kemasi semua barang-barangnya. Halki-Pulki, ayo. Saat ini aku merasa tidak baik. Kau sebaiknya yang bilang pada kakak untuk tidak mengambil keputusan demi kita bersama. Itu benar. Dalam kondisi seperti ini, di mana nanti kita akan tinggal? Lalu, kenapa kita yang harus terjebak dia dalam perjuangan ayah dan anak ini? Pokoknya kami akan tetap tinggal di sini. Kami akan tetap di sini. Kalian ini orang yang egois dan banyak maunya. Tapi aku tidak menyangka bahwa kalian akan membungkuk begitu rendah. Kalian ini lebih buruk daripada pelaku kriminal di luar sana. Halki, aku punya satu permintaan. Jangan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak kita kelak. Ayah, Kakak. Aku sudah mendengar semuanya, Laksmi. Aku adalah putri tertua di rumah ini. Dan ada satu tugas yang belum kulakukan. Yufrats, sekarang aku menamparmu bukan untuk kesalahanmu. Tapi sebaliknya aku sudah menamparmu untuk membuatmu menyadari bahwa bagi siapa saja, aku tidak akan pernah bisa melihat keluargaku sakit seperti ini. Mari kita pergi, Ayah. Tunggu, dengarkan aku dulu, saya. Tidak. Bukan kau. Bukan kau. Kau tidak punya tempat di keluargaku. Kau tidak usah ikut. Selama ini kau sudah mendapatkan apapun yang kau butuhkan, iya kan? Lihat, kau sudah mendapatkannya. Kau tinggal di sini. Dan silakan kau hidup dengan kakakmu itu, bersama anakmu dan juga menantu puterimu. Silakan saja. Kami akan pergi. Tapi hanya satu yang aku minta. Jauhkan gelar Garudia dari namamu. Karena kau sudah mati bagi kami. Kalian sudah mati. Memangnya kalian mau kemana? Pergi dengan berjalan kaki? Aku jadi kasihan pada kalian semua. Itu sebabnya kau simpan ini. Ayo diambil. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini.
Dengar, kami akan pastikan menemukan jalan keluar. Kau jangan kecewa. Seluruh keluarga dengan kami. Kau tidak perlu repot-repot tentang apapun. Suryakan, kalau Tuhan menguji kita, Dia pasti juga menunjukkan jalannya. Kita akan hadapi kesulitan ini bersama-sama. Ayah, kita punya jalan keluarnya. Kalian tidak perlu pergi kemana-mana. Ayah, kalian semua akan pergi ke rumah kami dengan aku dan Karen. Iya ya, kalian semua... Tidak, kita tidak bisa ke situ. Tapi kenapa ayah? Sayang, kau baru saja pergi ke rumah mertuamu. Apa kata orang nanti? Iya, Laksmi. Ayahmu benar sekali. Kau baru saja menikah kemarin. Kami bisa memintamu tinggal, tapi kami tidak bisa pergi bersamamu. Kenapa kalian harus begitu banyak berpikir? Nenek, kalian semua akan datang ke rumahku. Maksudku rumah kalian. Tidak. Kami tidak ingin menjadi beban bagi putri dan juga menantu. Ayah, aku ini kan sudah menjadi menantumu. Bahkan sejak aku masih kecil, ayah sudah menganggap aku sebagai anak ayah. Dengar ayah. Seorang ayah tidak pernah menjadi beban bagi anaknya. Dan bukankah ayah telah memberiku sebagian properti ayah? Rumah dan juga pabrik. Tidak. Itu semua adalah hak milikmu yang sudah kau dapatkan atas kerja kerasmu. Ayah, tidak usah berkata seperti itu. Aku mohon datanglah. Yufraj anakku. Cobalah untuk memahami kekuatanmu. Apa perlunya membagi seluruh properti dengan wanita itu, nak? Apakah kau telah melihat apa konsekuensinya? Ibu, ini adalah perbedaan antara kau dan anakmu. Anakmu mencintai istrinya, sehingga dia tidak menyembunyikan tentang apapun dari istrinya. Apa itu tentang cinta atau tentang properti? Yufraj sama sekali tidak seperti ibunya, yang tinggal di sini dan ditinggalkan oleh suaminya. Hanya untuk uang dan properti. Menjijikan. Silakan masuk, Ayah. Ayah, hari ini ayah telah datang ke rumahku. Rasanya aku benar-benar senang. Sekarang, seluruh keluarga ada di rumahku. Ini merupakan berita baik bagiku. Ibu, hari ini aku yakin bahwa apapun itu, baik kebahagiaan ataupun kesedihan, keluargaku adalah sumber kekuatanku. Wow, ini bagus. Rumah Garodia. Banyak sekali perbedaan yang bagus di tempat ini. Karena aku merasa tercekik di dalam penjara. Aku merasakan sesak di sana.
Kajri sayangku, tidakkah aku katakan, Yufrats pasti akan melepaskan kita dari masalah. Kau lihat kan, dia sudah membawa kita ke sini untuk istana impian kita. Yuvraj, kenapa kau membawanya ke sini? Wanita murahan ini sudah tidak ada tempat lagi dalam rumah ini. Ibu, jangan lupa bahwa dia adalah ibunya Pak Fitra. Jika ibu bisa tinggal di rumah ini, kenapa ibunya Pak Fitra tidak bisa? Yuvraj, kau... Ibu, sudahlah. Aku tidak mau berdebat tentang masalah ini. Dia akan tinggal di rumah ini mulai sekarang. Ibu hanya memberikannya kamar yang baik. Yuvraj, jika kau harus memberinya setiap ruangan, kenapa kau membawanya ke rumah ini? Jika dia tetap di sini, dia akan tinggal di kamar tidur utama. Kalau tidak, tidak tinggal. Tapi Yuvraj, semua ruangan yang ada di sini milik ibu kan? Ayo. Saraswati. Ayo, sajikan makanan. Aku akan memanggil semua orang. Ayah. Ayah pergi kemana? Ayah. Ayah, aku merasa buruk. Aku benar-benar merasa buruk, Ayah. Aku sudah mencoba untuk mengurangi kesedihan Ayah. Ayah pasti memiliki banyak masalah berada di rumah kecilku ini, kan? Tidak, nak Sindits. Ukuran rumah tidak ada bedanya buatku dan bukan masalah. Yang penting orangnya baik. Nah, kau telah melakukan apa yang anakku sendiri tidak melakukannya padaku. Dan sesungguhnya, Tuhan memberikan setiap orang anak laki-laki seperti kau. Oh iya, Ayah. Aku punya permintaan untuk Ayah. Teruslah Ayah menganggap aku sebagai anak Ayah. Kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, nak. Ayah, mulai sekarang, Ayah tidak boleh mengeluarkan air mata ini, Ayah. Aku cuma mengingat rumah Garodiaku, nak. Aku sudah menghabiskannya 45 tahun hidup di sana. Aku tinggal di sana. Aku melihat mimpiku. Semuanya menjadi sebuah kenyataan, itu pun karena di sana, nak. Itu tidak hanya rumah, itu adalah jiwaku. Itu adalah masa kecil anak-anakku tumbuh dan aku telah melihat jiwaku lebih dari kehormatanku, tapi aku mendapat kesedihan yang amat sangat dari istriku dan juga anakku. Setelah malam terbenam, pagi akan muncul, Ayah. Yuvraj,
Euphrates. Aku ini ibumu, Euphrates. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Aku melahirkanmu dan menjadikanmu seperti sekarang. Aku bahkan telah menipu suamiku sendiri. Kau akan membayar semua pengorbanan ibu dengan cara seperti ini, nak. Kau sudah mempermalukan ibumu sendiri demi wanita murahan seperti itu. Kau benar-benar tidak punya akal, Euphrates. Kau sudah menyakiti perasaan ibumu sendiri. Ibu, kenapa masalah sepele ibu anggap serius? Dia sudah begitu banyak sabar di penjara. Jika memang dia merasa baik untuk tinggal di sini, ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Bukankah di rumah ini ada banyak kamar, Bu? Ibu tinggal pilih mau tinggal di mana. Sekarang kan ibu sendirian. Jadi ibu bisa tentukan di kamar mana ibu mau tinggal. Sudahlah, jangan ganggu aku. Laksmi, jangan melamun. Makanlah makananmu, itu akan lebih baik. Laksmi, lakukan satu hal. Pergilah ke kamar dan mandilah. Kau kelihatan sangat lelah. Nanti aku menyusul 10 menit kemudian. Karan, 10 menitmu itu tidak akan menjadi sepanjang malam seperti yang terjadi kemarin, kan? Ini mungkin terjadi. Kalau begitu kau akan aku pukuli. Dengan senang hati. Terima kasih Tuhan. Setidaknya kau sudah tersenyum. Aku pergi dulu ya. Untuk siapa Karan mengambilkan makan malam? Sebenarnya ada apa ini? Aku harus mencari tahu. Ibu, aku sangat senang hari ini, Bu. Untuk Ibu dan juga untuk Ayah. Karena Suryakan Garodia telah kehilangan segalanya hari ini, Bu. Dia sudah hancur. Anaknya sendiri telah mengalihkan seluruh properti untuk namanya sendiri, Bu. Dan akhirnya sekarang, dia pun disuruh pergi untuk meninggalkan rumahnya sendiri, Bu. Ibu, aku akan memberikan balasan. Sebelumnya digunakan untuk meneteskan air mata. Tapi sekarang bahkan sudah berhenti. Suryakan Garodia harus membayar harga setiap tetes air mata ibu. Setiap tetes air matamu, Bu. Dia harus membayarnya untuk setiap air mata darimu yang keluar. Iya, Bu. Aku akan membalas dendam padanya. Aku akan membalas dendam setiap tetes air mata yang ibu keluarkan. Aku akan melihat apa yang terjadi di dalam sana.